Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pendengar yang tentunya mendengar melalui Radio Kesehatan BioHSA dan juga yang menyaksikan secara langsung kita melalui Facebook BioHSA. Ketemu lagi di Bincang Sehat BioHSA bersama Bagus dan juga yang kembali ditemani dua narasumber kita, ada Bang Jimmy dan juga Bang Nala nanti ya. Tema bahasan kita di kesempatan kali ini adalah harapan selalu ada untuk penyakit kronis. Baik, kita langsung saja menyapa Bang Jimmy. Apa kabar Bang? Sehat Bang Bagus. Oke, kemudian di samping Bang Jimmy ada Bang Nala. Apa kabar Bang Nala? Ya Bang Bagus, alhamdulillah sehat walafiat berkat jamu tetes BioHSA. Oke, jadi bincang BioHSA kali ini kita tentunya juga kalau ada di antara pendengar ataupun yang ingin bertanya berkaitan dengan tema bahasan kita ataupun di luar tema bahasan kita, bisa menghubungi call center kita di 0811 8400 881. Oke Bang Jimmy, seperti biasa Ya. di awal kita tidak pernah bosan menyampaikan apa itu yang namanya BioHSA Bang. Ya, terima kasih para pendengar radio yang ikut streaming bersama kami dan para pemirsa yang melihat Facebook kami ya di BioHSA official ya. Perlu diketahui bahwa BioHSA adalah satu produk jamu yang telah dimutakhir, produk jamu yang telah modern, di mana telah mengalami yang namanya bioteknologi dengan fermentasi dingin. Perlu diketahui bahwa jamu tetes BioHSA ini adalah satu produk yang sangat aman dikonsumsi karena terdiri dari lebih dari 25 macam buah dan sayur ya Bang Bagusnya. Lebih dari 25 macam dan sayur, kita tahu bahwa sayur dan buah-buahan ini mengandung banyak sekali yang namanya multivitamin. Mulai dari vitamin A, B kompleks, C, D, E sampai dengan K. Kemudian ada yang namanya antioksidan, ada nutrisi, kemudian ada juga yang namanya fitokimia yang terdapat di dalam sayur dan buah. Jadi dia juga ada serat-serat. Ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Perlu diketahui bahwa tubuh kita bisa terkena sakit penyakit atau nanti yang kita bahas penyakit kronis ini. Ya, ini terkadang karena apa? Ada 3 lini yang kelemahan dalam tubuh kita. Yang pertama itu kecukupan dalam tubuh kita tidak tercukupi, kecukupan gizinya tidak tercukupi. Maka fungsi daripada jamu tetes BioHSA adalah menambah angka kecukupan gizi sehingga angka kecukupan gizi dalam tubuh kita adalah normal, sehingga organ tubuh kita bekerja dengan baik karena tidak ada yang kekurangan asupannya. Yang kedua, BioHSA bekerja untuk menambah imun tubuh. Kita tahu kalau imun tubuh kita lemah, kita kena hujan sedikit Bang Bagus ya, apalagi di masa musim-musim penghujan ini, kita udah demam, flu, bete, pusing dan segala macamnya. Aduh, jadi repot, tidak bisa beraktivitas dengan baik. Ini imun tubuh kita ditingkatkan. Ya, jadi semakin banyak diperkaya dengan imun tubuh, maka tubuh kita akan lebih strong, lebih kuat, lebih tahan terhadap keadaan, situasi, kondisi, cuaca ataupun keadaan di lingkungan sekitar kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa setiap hari itu ada aja sel-sel tubuh kita yang mati, baik karena sudah akhir, karena sudah tua, rusak, usang dan sebagainya. Karena tubuh kita terdiri dari begitu banyak sel. Jadi biasanya bekerja ini adalah meregenerasi sel yang mati, mempercepat regenerasinya sehingga organ-organ tubuh kita bekerja maksimal. Inilah 3 hal yang BioHSA bekerja sehingga dapat mencegah kita mengalami yang namanya sakit penyakit. Yang pertama tadi saya katakan angka kecukupan gizinya ya Bang Bagus ya. Yang kedua, meningkatkan imun tubuh. Yang ketiga, ini adalah meregenerasi sel. Perlu diketahui bahwa jamu tetes BioHSA yang akan kami tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah jamu BioHSA yang sudah mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi ini sudah terverifikasi dengan baik oleh Depkes. Kemudian dia sudah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi ya. Ini adalah produk yang halal. Jadi bagaimana cara konsumsinya? Ketika kita dalam keadaan sehat-sehat aja, tidak ada gejala apapun, sakit penyakit, cukup kita konsumsi 3 tetes 3 kali sehari. Kemudian kalau kita dalam pemulihan tubuh, sementara demam hari ini, flu, pilek, batuk, pusing, meriang dan sebagainya, kita boleh konsumsi 5 tetes 3 kali sehari. Dan sementara kalau kita ada penyakit-penyakit kronis yang akan kita bahas
asam urat, hipertensi, ya kan. Kemudian ada nama kolesterol dan sebagainya. Kita boleh tingkatkan dosis 7 sampai 10 tetes. Ya kan, insya Allah nikmat sehat akan kita raih. Ya, jadi jangan pernah takut. Ini bisa Bapak Ibu dapatkan di radio-radio ya yang telah bermitra dengan kami. Juga bisa mendapatkan di apotik-apotik yang telah bermitra dengan kami. Ya, dapatkan segera jamu tetes biasa dan rasakan manfaat nikmat sehat bersama jamu tetes biasa. Kira-kira begitu Bang Agus. Ya, baik ya. Itu tadi pengantar dari Bang Jimmy ya terkait dengan yang namanya produk BioHSA. Nah, ini juga bincang sehat BioHSA di kesempatan kali ini juga ini bisa disimak melalui radio-radio yang bermitra dengan BioHSA, di antaranya Radio AV 95,2 FM Kota Kupang NTT. Kemudian untuk yang namanya Radio Reza FM Pasaman Sumatera Barat, Radio Top FM Panang Panjang Sumatera Barat, Radio Surya FM Pasaman Barat Sumatera Barat, Radio Kalista Perbuangan Sumut ya, kemudian Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, Radio Badratun Sigli Aceh, Radio Leser Kutacani Aceh Tenggara, Radio LTT Jambi, kemudian Radio Mesteng Jambi dan Radio Arbaya Tasikmalaya ya. Oke, ke Bang Nala sekarang Bang. Kalau bicara mengenai tema bahasan kita mengenai harapan selalu ada untuk penyakit kronis ya. Yang dimaksud penyakit kronis ini sendiri apa sih Bang? Ya, jadi orang banyak yang tidak mengetahui ataupun yang sering salah sebut penyakit saya akut, penyakit saya kronis gitu ya. Dia pikir akut dan kronis ini sama. Akut itu dia pikir yang sudah lama, kronis ini juga penyakit yang sudah menahun. Nah, perbedaannya apa akut dengan kronis ya? Saya mau kasih tahu bahwa perbedaannya bahwa penyakit akut itu adalah penyakit yang masa ataupun periodisasinya di bawah 6 bulan. Nah ya, lalu dia sifatnya ini adalah memiliki gejala yang cepat. Ya, dia gejalanya itu cepat, jadi perkembangannya cepat, langsung bisa terjadi. Ya, nah itu yang disebut dengan akut. Seperti apa contoh-contohnya penyakit-penyakit akut ya? Kita juga tahu ya. Yang pertama tuh ada gangguan ISPA. Ya, ISPA, infeksi saluran pernapasan yang akut. Lalu ada demam berdarah, ya. Ada demam berdarah, terus gagal ginjal akut, ya. Tiba-tiba dia bisa gagal ginjal. Lalu juga yang sekarang yang lagi tren, lagi betul-betul menjadi pandemik di seluruh dunia, COVID-19. Nah, ini termasuk yang akut. Nah, bedanya dengan yang kronik apa? Kronik itu kebalikannya. Ya. Jadi dia memiliki gejala yang memburuk ataupun terdeteksinya saat si gejala itu sudah memburuk atau penyakit itu sudah memburuk. Nah, ini kebalikan daripada akut. Nah, kronis itu penyakit yang sudah lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan. Ya, itu artinya menahun. Misalnya bisa 2 tahun, udah bisa 6 tahun. Nah, itu kronis. Dan gejalanya itu tidak cepat Bang, ya, tidak cepat, dia bisa lama, bisa misalnya sudah kondisi tubuh memburuk baru gejalanya keluar, tumor, kanker ya, diabetes, hipertensi, asam urat ya, nah itu bisa jadi contoh-contohnya. Nah ini yang kita sebut dengan penyakit yang kronis. Nah, kronik dan akut. Jadi itu bedanya. Jadi kita harus tahu dulu bedanya di mana penyakit-penyakit tersebut ya. Biasanya sih orang menyebutnya penyakit berat dan penyakit tidak berat. Sebetulnya penyakit nggak ada yang berat, nggak ada yang enteng. Namanya penyakit itu semuanya berat Bang ya. Infeksi saluran pernafasan bisa berat ya, bisa jadi nanti kronik ya. Nah itu misalnya kayak paru-paru basah ya, ataupun kanker paru-paru, nah, itu bisa jadi kronis. Nah ini yang saya maksud supaya kita mengetahui mana yang kronis, mana yang akut ya. Jadi banyak yang tidak mengetahui dalam hal ini karena ya memang tidak pernah mencari tahu Bang ya, karena ya dia pikir akut dan kronis itu sama gitu. Akut itu ya sudah menahun, kronis pun sudah parah, lebih parah gitu. Tapi ternyata bukan ya. Akut itu kurang dari 6 bulan, kronis itu lebih dari 6 bulan atau bisa menahun gitu. Nah seperti itu Bang. Oke, ya baik. Pendengar dan juga pemirsa menyaksikan secara langsung bincang sehat BioHSA, jangan kemana-mana ya. Bagus Bang Nala dan Bang Jimmy tentunya akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker.
Cuci tangan, menjaga jarak, atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Bio HSA. Bio HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio HSA. Masih di Bincang Sehat Bio HSA dan masih bagus bersama Bang Nala juga Bang Jimmy. Kita masih bahas tentang harapan selalu ada untuk penyakit kronis. Nah, ke Bang Jimmy, Bang. Ya. Tadi kalau Bang Nala sudah menyebutkan beberapa macam penyakit kronis. Nah, kalau boleh tahu misalnya yang tergolong penyakit kronis yang di Indonesia ini yang menyebabkan kematian. Nah, ini gimana nih kalau? Sebenarnya semua penyakit kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan fatal, yaitu kematian. Termasuk yang kita katakan tadi penyakit akut sempat disinggung, yaitu bukan penyakit kronis ya, yang namanya COVID-19. COVID-19 itu kalau tidak ditangani dengan cepat, maka ya juga yang menjadi fatal. Jadi semua penyakit harus ditangani dengan maksimal, dengan serius, dengan penanganan yang benar, maka kita bisa terhindar daripada hal-hal yang fatal, termasuk kematian. Tetapi ada beberapa penyakit-penyakit kronis yang bisa terjadi tiba-tiba dan membawa kematian. Itu banyak sekali. Seperti yang namanya gagal jantung, ya kan? Tekanan darah tinggi, hipertensi. Ini yang dikatakan penyakit-penyakit pembunuh silent killer. Silent killer. Ya, tiba-tiba itu orang itu kenapa? Tekanan darah tinggi, pecah pembuluh darahnya, kemudian dia meninggal. Juga gagal jantung, tiba-tiba dia berhenti berdetak jantungnya. Mungkin karena asupan oksigen yang volumenya terbatas, yang tidak mencukupi kebutuhan, juga meninggal. Juga bisa gagal ginjal, karena ya harus cuci darah, dia tidak cuci darah, ya kan, artinya harus keracunan tubuh, komplikasi, akhirnya meninggal. Jadi memang segala penyakit baik kronis maupun akut ya, itu harus ditangani dengan serius. Jika Bapak Ibu tidak menangani dengan serius, maka berakibat fatal. Oleh sebab itu, untuk mencegah hal-hal ini supaya tidak terjadi fatal dalam hidup kita, mari kita konsumsi jamu tetes biasa. Kalau kita sudah ada penyakit kronis atau penyakit akut, bisa tingkatkan dosis minum jamu tetes biasa 7-10 tetes. Insya Allah ini semua bisa ditangani dengan baik, bisa dicegah sehingga tidak menjadi fatal dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu segera dapatkan jamu tetes biasa di radio-radio yang telah bermitra dengan kami atau apotek-apotek yang telah bermitra dengan kami. Minum 7-10 tetes 3 kali sehari. Jadi insya Allah ada perbedaan sebelum dan sesudah meminum jamu tetes biasa. Oke, iya. Ke Bang Nala lagi. Kalau Bang Jimmy tadi sudah yang menyampaikan penyakit-penyakit kronis yang bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau bicara mengenai penyakit kronis, dari fakta yang ada mungkin Bang, Abang tahu kali ya, apakah banyak yang bisa disembuhkan penyakit kronis ini? Ya, kalau penyakit kronis bisa banyak yang disembuhkan ya Bang. Ya, memang tergantung dari badannya ya, ataupun dari kondisi tubuhnya masing-masing. Kalau tubuhnya kondisinya imunitasnya sangat kurang gitu ya, terus kondisi kesehatannya memburuk terus. Memburuk ini kan kita yang mengetahui sendiri ya, apa yang kita asup, apa yang kita konsumsi, ini akan membentuk tubuh itu nantinya akan seperti apa. Artinya kalau kita sering mengkonsumsi hal-hal yang negatif kayak berbahan pengawet ya, ataupun yang suka dengan makanan-makanan yang ada micinnya, MSG, ya tentu kayak apa namanya, sebuah perkebunan dengan apa yang akan ditanam, tanahnya itu seperti apa? Apakah tanahnya subur, gembur, atau tanahnya itu sehat? Nah, atau tanahnya ini adalah mati ataupun tidak gembur, tidak sehat. Nah, apapun kalau yang gembur dan sehat ditancap apapun bibit di situ, pasti dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, tubuh pun seperti itu. Apa yang kita tanam, apa yang kita bikin untuk tubuh ini, nanti itu akan melihat bahwa ketika dia kena misalnya penyakit-penyakit kronik ya, atau kayak diabetes, gagal jantung, lalu ada hipertensi, nah si tubuh ini kuat atau tidaknya, nah tergantung tabungan kita semua ini pada saat waktu itu gitu ya, bagaimana, apakah kita sering konsumsi hal yang sehat atau konsumsi hal yang tidak sehat gitu ya. Nah, Indonesia ini kan terkenal dengan orang-orang yang
kalau makan ini kan membabi buta, Bang ya. Membabi buta maksud saya begini, kalau belum ketemu nasi, belum ketemu Nggak afdol. Iya, terus Nggak kenyang ya. apa hal-hal yang sifatnya kayak santan gitu ya, kayaknya kok belum makan gitu ya, atau yang belum sampai nendang ke perut gitu ya. Padahal mengkonsumsi sesuatu itu ada yang namanya angka kecukupan gizi. Kalau angka kecukupan gizinya sudah terpenuhi, kita hanya makan satu kayak kerat ya, satu potong, misalnya kayak keju atau kayak ikan atau kayak daging atau apapun itu. Tapi di situ sudah memenuhi seluruh angka kecukupan gizi, sudah cukup sebetulnya gitu loh. Kita nggak perlu lagi terlalu banyak ya. Kalau orang Indonesia kalau belum gitu, nah belum selesai tuh makan itu ya, belum gitu. sendawa ya. Belum, katanya kayaknya belum masuk tuh ke ini lambung kita semuanya gitu ya. Padahal itu semua nanti nggak jadi ada apa-apa gitu ya. Nah terus konsumsi makanan yang misalnya makanan-makanan yang banyak mengandung tepung gitu ya, atau banyak mengandung pengawet, atau banyak mengandung yang sifatnya sintetik ya, gitu, dari bahan-bahan sintetik gitu ya, dari bahan-bahan kimia. Nah ini kan orang kan pada seneng ya, bahan-bahan kimia ini dijadikan tepung, dijadikan minuman-minuman. Ini kan sekarang banyak ya Bang ya, bahan-bahan yang seperti gitu ya. Nah itu dikonsumsi. Nah ini yang akan membahayakan tubuh. Ini kan minuman kekinian, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Iya, sekali itu tubuh akan mendapatkan racun yang sangat luar biasa buat tubuh. Sekali dicoba enak, besok aku diulangin lagi. Kan nggak tiap hari, seminggu sekali. Itu kan, lalu ada berikutnya lagi, coba lagi. Akhirnya apa? Kan jadinya numpuk ya Bang. Gitu ya. Memang nggak setiap hari, tapi seminggu sekali. Nah seminggu sekali satu produk, gitu kan. Ya hari Senin produk A, hari Selasa produk B. Jadi sehari sekali dong kan ya, sama gitu ya. Nah tetap aja diakumulasi, nanti 1 bulan racunnya bertambah. Nah seperti itulah kadang kita nggak pernah memperhatikan. Loh makan yang baik itu ya yang cukup lah, semua angka kecukupan gizinya memenuhi untuk kesehatan tubuh kita. Nah kalau kita tahu itu tidak terpenuhi, sebetulnya gampang sih ya. Kita ada BioHaesa, kita ada yang namanya jamu tetes yang sudah mengandung seluruh kebaikan untuk tubuh kita gitu ya. Di sana terkandung karbohidrat, lemak, ada proteinnya, lalu ada vitaminnya sangat luar biasa, mineralnya banyak. Nah ini yang memang kekurangan dalam hal misalnya untuk pemenuhan gizi dari tubuh, BioHaesa sudah gitu. Tidak sakit boleh. Kenapa nggak boleh? Ya misalnya untuk menjaga kesehatan cukup 3 tetes 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Kalau ada penyakitnya yang akut ataupun kronis boleh 5 tetes 3 kali sehari, itu boleh langsung dikonsumsi. Ya, jadi bisa nggak penyakit kronis ini diatasi ataupun sembuh? Bisa kalau kita memang memiliki aturan daripada kesehatan yang baik dalam mengkonsumsi sesuatu. Apalagi kalau setiap hari kita konsumsi yang namanya BioHaesa jamu tetes gitu Bang. Oke ya. Baik, ke Bang Jimmy lagi nih. Kalau bicara mengenai penyakit kronis, ini bisa menyerang siapa aja sih Bang? Nah ini, jadi penyakit kronis ini tidak mengenal genre ya, tidak mengenal jenis kelamin, pria, wanita. Tingkatan usia? Tingkatan usia juga mungkin ya, memang sudah mungkin di atas 40 tahun. Karena penyakit kronis ini bukan penyakit yang mendadak, tiba-tiba ada seperti akut, ya kan? Ya ispa, tiba-tiba dia mengalami mungkin karena dia daerah yang berdebu atau apa. Ini terjadi karena ini adalah penyakit yang sudah terakumulasi. Ya, jadi penyakit kronis ini terkadang di awal-awalnya itu tidak ada gejala. Jadi ada tiba-tiba udah kronis saja. Nah, itu udah parah saja. Jadi ini biasanya sudah terjadi beberapa tahun. Pola hidup yang tidak sehat, ya, pola makan yang tidak sehat. Jadi setelah akumulasi beberapa lama, inilah yang menyebabkan kita mengalami yang namanya penyakit kronis. Tiba-tiba kita bertahu, saya kok hipertensi ya, kok saya asam urat ya, kok saya jantung saya kok beda ya, kok saya ginjal saya bermasalah ya. Ini akumulasi selama ini yang kita
dapatkan dari asupan yang kita makan, seperti yang dikatakan Bang Nala tadi. Mungkin kita terlalu MSG, micin, ya kan, atau makanan-makanan yang mengandung partikel-partikel besar, merkuri gitu kan. Sehingga ini akumulasi ini yang telah menumpuk, sehingga tanpa kita sadari kita merusak organ-organ tubuh kita. Ketika sudah rusak baru kita bilang, oh ya, iya, memang kita berkata. Jadi orang tua pernah berkata begini, iya, dia menasihat kita anak-anak, jangan minum terlalu banyak soda ya. Kenapa? Nanti kamu diabetes, ya kan? Minuman-minuman yang manis kurangin. Ketika kita remaja, kita dewasa, kita mengabaikan. Tetapi ketika kita sudah berumur, baru kita rasa, waduh, sekarang saya ini mengalami yang namanya diabetes atau punya gula tinggi, atau juga gitu asam urat itu. Memang kebanyakan sih di rata-rata kita mengalami yang namanya penyakit kronis atau mengetahuinya setelah umur 40 tahun. Tetapi kalau kita dari muda sudah bisa menjaga pola hidup yang sehat, makan yang sehat, olahraga yang teratur, maka insya Allah tubuh kita akan sehat sampai dengan usia tua. Apalagi ketika kita tahu asupan gizi dalam tubuh kita terpenuhi dengan baik, imun tubuh kita kuat, ya kan? Sel-sel yang rusak cepat diregenerasi, maka kita pasti sehat. Oleh sebab itu, siapapun Anda, baiklah pria atau wanita, muda atau tua, hari ini mari segera konsumsi jamu tetes biasa supaya Anda merasakan manfaat sehat daripada jamu tetes biasa, menghindari dari muda Bapak Ibu Saudara terkena yang namanya penyakit kronis. Kalaupun saat ini Bapak Ibu terkena penyakit kronis, ya mari kita sama-sama menangani dengan Bioesa. Bersama Bioesa selalu ada harapan untuk kesembuhan Anda. Oke, jadi sesuai dengan tema perbincangan kali ini, bahwa yang namanya harapan selalu ada untuk penyakit kronis, tentunya dengan Bioesa. Baik, jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa. Bagus, Bang Jimmy dan Bang Nala akan kembali lagi tetap di Bincang Sehat Bioesa. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Bio HSA. Bio HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio HSA. Baik, masih di Bincang Sehat Bioesa ya, pendengar Radio Kesehatan Bioesa dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui Facebook Bioesa. Kita masih ada waktu, dan sebelum masuk ke Q&A, ini satu pertanyaan kembali untuk Bang Nala nih Bang. Kalau bicara apakah jamu tetes Bioesa ini tentunya kan akan efektif kalau yang namanya mungkin setelah minum jamu tetes Bioesa, ada nggak pantangan-pantangan tersendiri yang harus dihindari oleh mereka yang punya penyakit kronis nih Bang, biar bisa cepat sembuh? Ya, jadi kalau penyakit kronis ini pantangannya ya pasti ada lah ya kalau penyakit kronis. Kayak misalnya diabetes, dia ada pantangannya. Misalnya ya kalau sudah diabetes kan gulanya tinggi ya. Nah, mungkin dong dia makan kalori terus ataupun yang mengandung gula ya. Lalu yang lemak kolesterol tinggi, ya itu juga harus kita perhatikan. Lalu misalnya kayak hipertensi, juga ya jangan banyak makan yang sifatnya lemak tinggi protein gitu ya, ataupun yang kolesterol ya. Ini kan memompa pacu jantung ya, jadinya lebih cepat. Nah, akhirnya tensinya jadi lebih banyak naik dan tinggi. Nah, ini tentu ada beberapa yang yang disebut dengan makanan-makanan ataupun konsumsi-konsumsi yang dibatasi. Nah, tentu tidak semuanya juga, tapi kalau kronis ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, kita bagaimana menjaganya ya itu tergantung kita gitu ya. Kayak misalnya kalau asam urat itu apa aja ininya pantangannya ya, misalnya protein tinggi daging merah ya, terus misalnya kayak protein yang tinggi lagi telur ya, terus daging-daging yang berwarna merah itu juga harus dihindari. Lalu santan ya, yang pasti banyak
gula yang tinggi ataupun sukrosa atau alkohol, terus yang makanan-makanan laut. Nah itu harus memang dihindari karena itu memang musuhnya dia gitu. Begitu kita makan sedikit saja ya, makan sedikit saja itu akan membuat asam uratnya langsung naik tinggi. Nah itu kita sudah harus bisa membatasi hal itu gitu ya. Waduh jadi nggak enak nih makan ya. Memang seperti itu ya. Kalau mau enak makan, tapi badannya kumat ya silakan. Tapi kalau mau enak makan, badannya biasa saja ya kita cari makanan-makanan yang lain yang bisa menggantikan fungsi-fungsi dari makanan yang tidak kita konsumsi lagi karena memang itu adalah musuhnya. Gitu Bang. Oke ya. Kita masuk ke Q&A dan ini ada pertanyaan yang sudah diterima. Ini di call center kita ya yang masuk. Ada Kang Dadang di Tasik nih, Bang Jimmy. Saya punya keluhan ini adalah asam urat. Nah, benar nggak sih katanya kalau yang namanya asam urat ini harus menghindari yang namanya makanan paling suka ini saya lalapan kayak semacam itu gitu ya. Nah, terus juga di mana saya bisa mendapatkan jamu tetes Bioesa dan kalau untuk asam urat berapa tetes katanya untuk mengkonsumsi ini katanya. Ya, terima kasih Kang Dadang yang telah menyampaikan pertanyaan kepada kami ya tim Bioesa bahwa perlu diketahui bahwa yang namanya asam urat itu adalah termasuk salah satu penyakit yang kronis ya, maksudnya tidak terjadi seketika. Ini adalah akumulasi daripada kelebihan purin dalam tubuh kita. Jadi asam urat itu terjadi karena kita terlalu banyak purin. Ya, memang makanan-makanan yang berpotensi untuk meningkatkan asam urat kita meningkat itu adalah makanan-makanan yang berwarna hijau tua atau hijau pekat ya, biasanya kayak sayur ubi ya, bunga kol ya kan. Kayak itu harus dihindari. Daun pepaya itu mengandung purin yang sangat tinggi. Daun singkong. Ya, daun singkong ya. Kemudian juga itu kacang-kacangan juga bisa menimbulkan yang namanya asam urat ya, kacang kedelai ya kan, makan peye ya kan tanpa sadar ya, batagor apakah atau yang ada sambal-sambalnya pakai kacang atau ya kayak rujak, kayak gado-gado ya kan, kayak gitu. Hati-hati karena itu mengandung purin yang tinggi dan bisa menimbulkan asam urat. Ketika serangan asam urat ini kita kenal dengan istilah GOT ya, serangan GOT. Kita ada terjadi pembekakan pada sendi-sendi kita khususnya di kaki, pembekakan, memerah, meradang sehingga kita susah bergerak. Ketika Anda susah bergerak, Kang Dadang susah bergerak, maka aktivitas kegiatan Kang Dadang akan terganggu. Ketika kegiatan Kang Dadang terganggu, maka seluruh kehidupan rumah tangga bisa terganggu. Nah, jadi untuk mencegah hal ini, ya Kang Dadang boleh mendapatkan biasa di radio-radio yang bermitra dengan kami ya, atau juga di apotek-apotek yang telah bermitra dengan kami. Kalau Kang Dadang masih kesulitan untuk mendapatkan biasa, Kang Dadang boleh menghubungi call center kami ya di 0811 8400 881. Saya ulangi, dapat lihat link di bawah ini ya. 0811 8400 881. Kita akan mengarahkan Kang Dadang di radio-radio yang terdekat atau apotek-apotek yang terdekat, atau kami akan mengirim dari pada center kami di pusat kami ya kalau Kang Dadang masih kesulitan. Jadi hindari makanan-makanan yang mengandung purin tinggi ya, termasuk jeroan-jeroan daripada dalaman binatang ya kan. Itu kalau kita makan bakso ada tetelannya, waduh itu purinnya sangat tinggi. Jadi hindari. Memang seperti dikatakan Penala, memang agak nggak enak, tapi kalau mau sehat ya harus kita jalani hidup yang sehat. Makanan yang perlu kita hindari. Tapi kalau mau tetap merasakan asam uratnya ya monggo, semua itu kan berpulang kepada kita. Tapi saya rasa Kang Dadang tidak mau merasakan asam urat karena asam urat itu sangat menyakitkan, sakit banget, bergerak dikit aja waduh repot. Jadi saya katakan segera minum jamu tetes biasa 7 tetes 3 kali sehari untuk mengatasi asam urat Kang Dadang. Oke, jadi gitu ya Kang Dadang, di Tasik tehnya. Mudah-mudahan sudah
terjawab apa yang ditanyakan ya. Sekarang ke Bang Nala, ini ada pertanyaan dari Ibu Meli, Bang. Ya. Nih Meli siapa nih? Nggak pakai Guslau ya? Iya, Meli Guslau. Yang masuk juga ke call center kita. Saya sudah divonis dokter nih, mah saya katanya kronis katanya ya. Nah, gimana nih untuk BioHSA? Karena terus terang jujur kalau sudah kambuh, salah makan, repot saya katanya. Nah, saya menyaksikan dan juga mendengarkan ini bincang sehat BioHSA, dan saya makanya mau bertanya langsung mengenai manfaat dan kegunaan dari jamuan tetes BioHSA untuk penyakit saya ini katanya. Ya, kalau makronis ini kita sudah banyak ya. Kalau untuk pasien-pasien yang merasakan manfaatnya, bahkan yang tadinya dia bukan untuk mengatasi lambung kronis, makronis gitu ya, mereka merasakan bahwa ketika dia menggunakan untuk misalnya asam urat gitu ya Bang ya, atau kolesterolnya gitu, ini memang turun gitu. Nah, dia juga merasakan begini, loh kok lambung saya gak enakan ya, gitu ya, kok jadinya malah saya makan tuh lebih enak gitu ya, lebih apa namanya tuh tidak sakit gitu. Biasanya ya memang dia tidak rasa. Kalau mah ini kan kalau nggak dirasakan nggak akan berasa Bang, tapi kalau begitu ada makanan masuk dan itu menjadi musuh dari lambung itu, kayak gas, kayak yang pedas, asam, nah itu pasti dia akan tiba-tiba gitu ya, perut itu akan kayak merasa menolak. Nah itu sebetulnya sudah ada gangguan di mahnya. Nah dia bilang sekarang udah nggak begitu gitu, makan pedas, makan asam, aman-aman aja gitu. Nah kami sudah kalau di call center itu sudah banyak ya yang mengatakan bahwa ketika dia membeli untuk memang makronisnya itu banyak yang sudah sehat, banyak yang sudah sembuh, yang tiba-tiba minum untuk penyakit lain terus tiba-tiba penyakit kronis mahnya juga sembuh, itu sudah banyak. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa ketika kita minum pasti dia ini kan adanya di dalam lambung kita ya. BioHSA itu berkumpul di dalam lambung kita sebelum nanti diolah lalu dialirkan ke seluruh pembuluh dan dibawa oleh darah ke seluruh bagian tubuh kita ya. Nah, ini sangat baik sekali. Kenapa kita minum BioHSA setiap hari? Memang untuk fungsi lambung diantaranya ya. Jadi misalnya 5 tetes 3 kali sehari, terus kalau misalnya ada penyakit lain nggak usah lagi minum lagi gitu ya. Jadi cukup hanya 5 tetes 3 kali sehari itu sudah all in. Artinya semuanya sudah termasuk di dalam itu, penyakit-penyakit lain juga bisa diatasi. Jadi nggak perlu kalau ada lambung 5 tetes, ada sakit penyakit jantungnya 5 tetes, mau berapa tetes sehari ya kan, kebanyakan kan gitu. Cukup di 5 tetes sampai dengan 7 tetes, satu hari 3 kali satu hari, itu bisa langsung mengatasi berbagai macam penyakit ataupun kendala yang kita hadapi, termasuk juga mah. Nah, mah kronis ini salah satunya adalah sebetulnya bukan penyakit yang di medik itu penyakit yang terjadi akibat sesuatu daripada fungsi organnya. Ini lebih kepada ataupun pada gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita memang memakan yang terlalu banyak lemaknya, lalu banyak micinnya, lalu banyak kolesterolnya, banyak yang sifatnya pedas, asam gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan lambung kita terganggu gitu ya. Nah, gitu. Makanya mah ini kadang-kadang susah diberikan solusi karena memang ini style Bang gitu ya. Ini artinya bisa dibilang yang diciptakan oleh diri sendiri ya. Iya, ini memang penyakit yang memproduksi ataupun yang membuat ulah manusia itu sendiri gitu ya. Bukan tiba-tiba kita kalau makan 3 kali sehari secara rutin terus menghindari makanan-makanan yang mengganggu lambung, terus tiba-tiba kena lambung, itu nggak mungkin Bang. Kalau kita makan tepat waktu, teratur gitu, terus makan makanan juga makanan sehat, ya karena lambung kita nggak akan kenapa-napa gitu ya. Nah, lambung itu akan rusak karena kan lambung ini kan kayak wadah ya Bang. Apa aja ada, obat ya di situ, lalu kerupuk ya kalau dimakan di situ ya kan. Kalau mau minum ya di situ juga. Ketampung semua. Nah, mau makan bubur, mau makan pecel lele, mau makan ketoprak, mau makan apapun itu kan di situ, ya gitu loh. Nah, dari situ baru dia olah. Begitu banyak yang namanya racun-racun ataupun partikel-partikel yang
tidak baik untuk tubuh, nah lambung yang pertama kena. Disitulah yang kita bisa sebut lambung itu akan bermasalah. Itu style kita kok, gitu loh. Oke, jadi berapa tetes? 5-7 tetes boleh setiap hari, 3 kali sehari. Oke, terjawab juga untuk Bu Meli ya untuk pertanyaannya. Dan sekali lagi jamu tetes BioSA bisa dibeli di apotik-apotik dan toko obat yang ada di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia, atau juga dengan radio-radio yang bermitra dengan BioHSA. Bincang Sehat BioHSA akan kembali lagi tentunya selepas pariwara berikut ini. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi BioHSA. BioHSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama BioHSA. Ya, masih di Bincang Sehat BioHSA dan kita masuk di segmen yang terakhir ya. Tapi sebelumnya masih ada satu pertanyaan atau Q&A yang kita terima. Ini dari Bu Lisa ya. Bu Lisa di Medan ini, dia mau tanya ya. Katanya sering mengalami yang namanya kram, Bang Jimmy. Nah, sering mengalami kram. Nah, apakah kalau seandainya dengan mengkonsumsi jamu tetes BioHSA ini bisa teratasi? Ini biasanya kalau bangun tidur katanya. Ya, memang kalau kram itu biasa terjadi karena ada yang namanya aliran darah kita yang tidak berjalan dengan baik ya di pembuluh-pembuluh arteri kita, sehingga ada tersendat-sendat dia jadi seperti menusuk-nusuk atau kram, kaku, kesemutan. Itu sama karena ada aliran darah yang tidak mengalir dengan baik di pembuluh arteri kita ya, di bagian-bagian tertentu. Biasanya itu adalah di bagian-bagian yang biasanya sering ada tekanan ya, seperti kaki ketika kita bersila, tangan ketika kita tidur mengalas dengan tangan kita. Itu memang bisa terjadi bagian-bagian tertentu. Intinya bahwa ketika terjadi yang namanya kram, itu adalah bagian aliran darah yang tidak bisa dialirkan dengan baik atau aliran darahnya tersendat ya. Perlu diketahui bahwa ini bisa menjadi gejala-gejala yang pada saatnya akan menjadi rematik ya kan. Hati-hati kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, kalau itu hanya kram-kram biasa, kesemutan biasa, is okay, tidak masalah. Tetapi kalau ini sudah terjadi secara kontinu berulang, apalagi masuk musim dingin terjadi kram-kram itu, perlu kita konsultasi dengan dokter kesehatan kita. Ya mungkin kita ke Paskes atau Puskesmas terdekat untuk mencari tahu penyebab pastinya. Tetapi hal ini bisa diatasi dengan jamu tetes BioHSA. Cukup kita minum 5 tetes 3 kali sehari untuk menerobos pembuluh-pembuluh arteri yang tersumbat itu untuk diterobos dengan baik. Jadi sehingga aliran darah kita bisa mengalir dengan baik. Ketika aliran darah itu mengalir dengan baik, ya baik pergi mau pulangnya ke jantung, sehingga bisa dengan baik semua. Jadi tidak terjadi yang namanya kram lagi. Jadi cukup minum 5 tetes 3 kali sehari ya Bu Lisa ya. Oke, iya. Terjawab ya untuk Bu Lisa di Medan. Nah, Bang Nala, dari apa yang sudah kita bahas di hari ini mengenai harapan selalu ada untuk penyakit kronis, apa yang bisa disampaikan untuk pendengar ataupun juga yang menyaksikan secara langsung kita di Facebook BioHSA? Ya, jadi kita harus bisa membedakan mana penyakit yang kronis dan yang akut. Ya, kalau kronis itu sifatnya memang penyakit-penyakit yang sudah menahun ataupun yang sudah lama gitu ya, dan gejalanya itu juga timbulnya tidak di depan, kadang-kadang timbul setelah tubuh memburuk ya, misalnya kayak diabetes ataupun hipertensi ya, banyak menimbulkan hal-hal yang lain gitu ya. Kayak hipertensi ini bisa lagi menimbulkan gejala yang lain namanya gagal ginjal gitu ya Bang ya, ataupun sampai kecuci darah ya, ginjalnya itu tidak berfungsi. Diabetes juga bisa menyebabkan gagal ginjal ataupun ginjalnya bermasalah sehingga harus dicuci. Nah itu bisa. Terus misalnya kayak kolesterol itu tinggi, itu bisa juga menyebabkan sampai gangguan jantung gitu ya, gagal jantung. Nah ini jadi kalau sudah menahun-menahun itu banyak nanti penyakit lainnya yang di depan
yang akan berimbas. Nah, jadi kalau kita mengetahui ataupun terdeteksi awal itu akan lebih cepat lagi. Apalagi kita gampang sekali misalnya mengetahui, aduh kok badan gak enak ya. Nah, jangan membuat ya pemikiran kita bahwa ketika badan tidak enak kita selalu berbicara gitu, nggak apa-apa kok paling kurang tidur. Jangan seperti itu ya. Apa-apa sakit, ini paling kurang tidur, ini paling kurang istirahat, atau ini wah pasti ini kebanyakan minum ini, kebanyakan makan ini. Jangan seperti itu. Mari kita ambil cari solusinya. Ketika itu ada sakit, langsung kita bukannya paranoid ya Bang ya, bukan paranoid ataupun ketakutan, tetapi kita harus membiasakan diri mencari tahu ini kenapa. Misalnya bagian punggung saya, loh kok ada benjolan dikit ya. Oke, kita tunggu dulu sampai 2 hari. Ternyata ini benjolan makin membesar dan makin nggak beres ataupun makin sakit. Periksakan. Jangan bantal disalin juga ya. Nanti salahin bantal ya kan. Wah, kemarin nih makan udang nih, udang lagi nggak tahu apa-apaan disalahin kan gitu ya Bang ya. Gitu. Terus penyakit gatal, misalnya gatal yang menahun, gatal yang sampai membuat luka borok gitu ya. Nah, itu lagi nanti disalahin apa? Keringet lah gitu ya, terus debu-debu, baju gitu salah Bang. Bajunya yang salah Bang. Nggak dicuci Bang. Nah, jangan seperti itu, salah satu pemicu, tetapi belum tentu juga. Nah, kita harus tetap tahu. Terus misalnya kayak sekarang misalnya yang diabetes ya, lu sih kebanyakan makan gula, lah kok gula dimakan gitu kan. Nah, kadang-kadang orang nggak tahu orang diabetes itu bukan karena banyakan makan gula, bisa saja fungsi pankreasnya memang sudah terganggu Bang, rusak fungsi pankreas itu, karena otomatis kalau diabetes akan terjadi pankreas kita itu rusak ya. Salah satu organ yang namanya pankreas, dia adalah memproduksi insulin ya, insulin dalam tubuh yang akan memecah yang namanya glukosa. Glukosa masuk, dia dihantam sama insulin. Nah, setelah dihantam diolah, dia akan menjadi sumber energi yang akan diserahkan ke seluruh tubuh kita. Tetapi begitu glukosanya masuk banyak, insulinnya nggak ada, habis lah kan. Insulinnya malah kalah dan kewalahan. Nah, itu yang bisa menyebabkan seluruh tubuh terserang yang namanya gula. Nah, itu yang disebut dengan diabetes. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya jangan menyalahkan sesuatu yang dianya pun belum tentu benar hal itu. Jadi kalau memang sakit ya kita periksakan ada penyakit, ada sakit penyakit dalam tubuh kita, udah itu aja gitu loh. Nah, kalau nggak mau repot gitu ya sekarang biasakan konsumsi BioHSA jamu tetes gitu ya. Paling tidak dia bisa memproteksi kita 24 jam ya. Sehari itu 24 jam dengan penyakit-penyakit yang sekarang yang kita nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba bisa masuk ke dalam tubuh kita. Cukup 3 tetes 3 kali sehari untuk pencegahan, untuk konsumsi orang sehat lah istilahnya ya. 3 tetes 2 kali sehari atau sehari sekali cukup. Gitu Bang. Iya. Bang Jimmy ada yang mau tambahkan Bang dengan tema bahasan kita dengan jamu tetes BioHSA ini? Ya, memang penyakit kronis seperti saya katakan bahwa penyakit yang telah diakumulasi sekian lama, jangka waktu yang lama. Jadi untuk menghindari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan siaran kami di radio streaming maupun yang telah melihat kami di Facebook kami, mari kita mulai hari ini kita merubah cara hidup kita dengan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, istirahat yang cukup, sehingga hal-hal ini bisa kita hindari sejak dini ya. Dan juga sebagaimana Bang Nala katakan, kita juga bisa mengkonsumsi jamu biasa sebagai penambah asupan dalam tubuh kita, nutrisi ya, vitamin, mineral, sehingga angka kecukupan dalam tubuh kita tercukupi dengan baik. Imun tubuh kita dapat ditingkatkan dan kita bisa mempercepat regenerasi daripada regenerasi sel-sel kita yang rusak atau mati. Jadi inilah yang perlu kita waspadai. Jadi mari kita harus merubah cara hidup kita. Hidup yang sehat, pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup. Insya Allah tubuh kita akan menjadi lebih sehat dan kita bisa berkarya lebih baik lagi untuk Indonesia. Oke ya. Demikian ya apa yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi dari Bang Jimmy dan juga Bang Nala kaitan dengan tema bahasan kita di Bincang Sehat BioHSA untuk kesempatan hari ini Kamis ya, di 17 Desember 2020 ya. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang menyimak siaran langsung kita melalui Radio Kesehatan BioHSA ataupun juga melalui
Facebook BioHSA, juga yang sudah menyimak melalui radio-radio yang menjadi mitra BioHSA. Demikian yang bisa Bagus hadirkan di kesempatan kali ini. Bagus, Bang Jimmy, dan juga Bang Nala pamit ya untuk ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.